Oke guys, jadi kita udah masuk di vlog yang kedua kita. Jadi di sini kita bakalan ke Museum Sumpah Pemuda. Nanti kita bakalan ngeliat ada apa aja di sana dan kita bakal jelasin ada apa aja di sana. Oke, jadi ikutin aja vlognya nanti. Oke, see you guys. Dadah. Didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide. Oke guys, jadi kita udah sampai di halte Kampung Melayu. Jadi sekarang kita bakalan nunggu busway kita datang. Jadi kita rame-rame udah sampai di Kampung Melayu. Jadi kita nanti bakalan nunggu busway-nya datang. Abis itu kita langsung kita belum tahu nih nanti kita bakalan transit kemana atau kita nggak transit. Jadi kita liatin aja nanti lah, jalan aja. Dadah. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam gedenya guys. Kita di tempat kita ngantri di sana. Ini ada di sini ada Tommy, ada Fajar, ada Farah, dan ada yang lain juga. Jadi sekarang kita tinggal nunggu jadwal keberangkatan kita aja. Nanti Tejen bakalan jalan. Kita tunggu aja. Oke, nanti kita akan ada vlog perjalanan. Dadah. Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers, yeah, living under that. Oke guys, jadi kita udah sampai di halte Keramat Sentia. Jadi kita tuh turunnya di sini. Nah, tapi ini nggak langsung sampai ke museumnya guys. Jadi kita mesti jalan sekitar 100 meter lagi ke arah sana, ke depan sana, ke sana lah. Jadi kita harus jalan lagi ke arah sana. Kita 140 meter, ya kurang lebih 2 menitan lah. Dadah guys, see you guys. Oke guys, jadi kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Kita udah masuk ke cerita tentang Walter Friend, ya itulah kayak gini guys. Ini ada di sini ada elon, saya itu malah melet, ini ada Sumpah Pemuda. Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that. Oke, jadi kita udah masuk di ruang yang pertama. Jadi di ruang pertama ini, di sini ada yang namanya Walter Freden. Sini kita bisa lihat. Nah, jadi Walter Freden ini adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah kota madya di Jakarta Pusat. Nah, jadi kawasan Walter Freden ini mulai dikembangkan sejak abad ke-17 ketika si Anthony Pavilion membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Groot Military Hospital yang kini bisa disebut dengan RSPAD Gatot Subroto. Nah, sejak saat itu pembangunan di sekitar Walter Freden ini mulai dilakukan. Pada perkembangan selanjutnya, seorang tuan tanah bernama Eugenius Finch membangun pasar Tanah Abang dan pasar Senen pada tahun 1735. Nah, kemudian pembangunan kedua pasar tersebut membuat orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Batavia mulai mengembangkan kawasan Walter Freden. Dan kemudian pada abad ke-18
Gubernur Jenderal VOC Peter Gerardus van Overstraeten menjadikan Walter Freden sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Gubernur Jenderal yang baru. Sehingga para pembangunan di Walter Freden ini terus dilakukan, mulai dari gedung lembaga kebudayaan Batavia yang kini dikenal menjadi museum nasional, tempat hiburan dan perumahan elit Menteng, stasiun kereta api, berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti Stovia, yaitu Sekolah Dokter Jawa, dan juga Rechtshoek School atau sekolah hukum. Nah, kemudian kita geser sedikit. Nah, jadi ini ada foto-foto Bung Karno bersama dengan anggota PPPI yang lainnya di Pemondokan Keramat nomor 106 pada tahun 1932. Nah, jadi di sini ada sejarah Gedung Sumpah Pemudanya. Misal ini sejarah gedung. Nah, jadi sejarah gedung ini. Nah, jadi ini adalah foto pertama Sumpah Pemuda kedua yang dilakukan di Rumah Indekos Keramat 106. Jadi Stovia atau Sekolah Dokter Jawa yang tadi udah dijelasin dan Rechtshoek School atau sekolah hukum yang tadi dijelasin itu tuh didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dan dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Yang kemudian para pelajar ini kemudian memutuskan untuk menyewa Rumah Indekos sebagai tempat tinggal. Nah, kemudian di sini Rumah Indekos di Keramat 106 menjadi saksi sebuah peristiwa penting bahwa dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di tempat inilah kesadaran dan semangat kesatuan sebagai sebuah bangsa dikerahkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Nah, jadi ini ada foto si Konglian pas muda ya guys. Ini fotonya guys. Nah, kemudian di sini ada foto organisasi pergerakan nasional yaitu Indich Party yang udah kemarin kita pelajarin. Ya guys, di sini ada tokoh-tokohnya. Bisa kita lihat. Nah, kemudian kita geser ke sini lagi guys. Nah, jadi di sini ada sabar. Nah, ini ada foto-foto Bung Karno. Kan? Nah, jadi di sini ada tahun-tahun pas berdirinya organisasi nasional. Jadi di sini pada tahun 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian ada berdiri Indich Vereniging pada tahun 1908, tepatnya bulan Desember, pada bulan 22 Desember. Kemudian di sini ada tahun 1915 tepat berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Kemudian pada tahun 1912, kelewatan. Jadi di sini ada berdiri Indich Party. Kemudian di sini pada tahun 1917 tahun berdirinya Jong Sumateranen Bond pada 9 Desember 1917. Dan kemudian Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918. Nah, kemudian di sini lihat kita bisa lihat ini 1925. Jadi pada 1925 ini Indich Vereniging ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925. Kemudian terbentuknya juga Islamic Bond pada 1 Januari 1925. Nah, oke, kemudian di sini, sorry guys tadi kepotong ada orang iseng. Jadi kemudian di sini pada tahun 1926, ini 1926 itu berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang bisa disebut dengan PPPI pada September tahun 1926. Nah, kemudian di sini ada Kongres Pemuda pertama yang dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926. Nah, pokoknya di sini banyak banget ya soal tahunnya guys. Kemudian di sini ada pada tahun 1927 Jong Indonesia berdiri pada 20 Februari tahun 1927 dan berubah namanya menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian ada juga berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927. Kemudian ada pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PPPKI pada 17 Desember 1927. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat pada tahun 1930 itu dibentuknya Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional. Setelah Indonesia Muda terbentuk, didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia atau bisa disebut dengan KBI. KBI ya guys, bukan KBBI. Nah, kemudian di sini pada tahun 1931 ya, pada tahun 1931 ini di Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember tahun 1930 hingga 2 Januari 1932.
1931. Nah, kemudian di sini pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Kemudian pada tahun 1945 ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Presiden Republik PKI Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bangsa sebagai pemateri Sumpah Pemuda. Nah, jadi berikut tadi semuanya ini adalah penjelasan dari timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kita geser ke ruang yang kedua, guys. Nah, jadi di sini ada di ruang kedua ini penjelasan tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ya, nih, jadi ada Jong Java. Nah, jadi Jong Java ini atau yang sebelumnya dikenal dengan Trikoro Darmo didirikan oleh Satman Wirjo Sanjojo Kadarman dan Sudarmo pada 7 Maret tahun 1915. Tujuan utama dari Jong Java ini adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa yang termasuk Bali, Madura, dan Lombok untuk mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java. Nah, Wongso Negoro ini ditunjuk sebagai sekretaris dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jong Java antara lain adalah Mulich, Musodo, dan Abdul Rahman. Dan untuk menarik dan mengembangkan minat para pemuda, Jong Java memiliki beberapa kegiatan seperti kesenian Jawa atau yang bisa disebut dengan Langen Siswa, kemudian tim sepak bola Jong Java, dan juga kepaduan Jong Java atau yang bisa disingkat dengan JJP. Nah, jadi ini ada beberapa foto-fotonya anggota-anggota Jong Java ini, guys. Nah, kemudian kita geser. Ini di sini ada penjelasan tentang Jong Sumatranen Bon. Jong Sumatranen Bon atau bisa dengan Jong Sumatra. Nah, jadi di sini ada gambar tokoh-tokohnya, guys. Oke, jadi anggota Jong Sumatranen Bon ini pada tahun 1924. Nah, Jong Sumatranen Bon ini didirikan pada 9 Desember 1917 yang didirikan di Weltevreden, Batavia yang sudah tadi dijelaskan di ruangan yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan para pelajar dari Sumatera. Yang tujuannya itu adalah untuk menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, para pendiri Jong Sumatranen Bon ini adalah Tengku Mansur, Muhammad Anas, terus kemudian Muhammad Amir, Munir Nasution, dan juga Kamoen. Nah, Tengku Mansur ini terpilih sebagai ketua pertama Jong Sumatranen Bon. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia atau Jakarta, kemudian di Buitenzorg atau Bogor, di Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan juga Bukit Tinggi. Nah, sejumlah tokoh pergerakan nasional yang lahir dari rahim organisasi ini diantaranya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Badar Johan, Abu Hanifah, Adnan Kapogani, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan juga Muhammad Amir. Nah, kemudian di sini ada beberapa peninggalan-peninggalan dari organisasi Jong Java ini, guys. Bisa dilihat. Nah, ini, guys. Nah, kemudian kita geser ke sini. Di sini ada Jong Batak. Nih, bisa lihat. Jong Batak, ini deh. Jong Batak Bon. Oke, jadi di sini ada sedikit penjelasan dari Jong Batak ini, guys. Jadi awalnya Jong Batak Bon ini tergabung dalam Jong Sumatranen Bon yang udah tadi dijelasin sebelumnya. Nah, namun karena terdapat perbedaan budaya, pada tahun 1926 Jong Batak Bon ini memisahkan diri dari Jong Sumatranen Bon. Nah, jadi beberapa tokoh dari Jong Batak Bon ini adalah Sanusi Pane, Tudung Sultan Gunung Mali, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifuddin. Nah, kemudian sama seperti organisasi kedaerahan lainnya, Jong Batak Bon ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak Bon ini adalah Amir Syarifuddin yang bertugas sebagai bendahara. Nah, jadi kalau kalian penasaran sama Amir Syarifuddin itu siapa? Nih, guys, Amir Syarifuddin ini kayak gini, guys. Ini foto asli Amir Syarifuddin, ya kan? Dan juga ini si Sanusi Pane yang termasuk tokoh Jong Batak Bon. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa majalah-majalah peninggalan dari pemuda Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia Merdeka. Kemudian di sini ada Kitab Peringatan Jong Java. Terus di sini juga ada
buku atlas tentang Hindia Belanda yang ditulis oleh Schoolhatlas van Nederlands Oost-Indie. Dan kemudian di sini ada sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Kemudian di sini ada majalah Solo Indonesia Muda. Kemudian di sini ada majalah Indonesia Raja yang disusun oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, kemudian setelah peninggalan tadi, kita di sini kita geser di sini. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang Jong Slametan Bond. Nah, jadi Jong Slametan Bond ini didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Slametan Bond ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan OS Jokro Aminoto. Ketua pertama Jong Slametan Bond ini adalah R. Samsurijal, sedangkan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasehat dari Jong Slametan Bond. Nah, tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Slametan Bond ini aktif dalam menghadiri rapat-rapat, baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan juga Kongres Pemuda kedua. Nah, jadi di sini ada foto dari pengurus-pengurus organisasi Jong Slametan Bond yang cabang Bandung pada 1925. Ini guys foto-fotonya guys, bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ini juga. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, jadi Pemuda Kaum Betawi ini berdiri pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi ini bergabung ke dalam Jong Java ataupun Sekar Rukun. Para pelajar dari Betawi ini merasa perlu wadah baru tempat Betawi yang untuk menjadi identitas utama organisasi M. Tabrani, terpilih sebagai ketua pertama. Pada Kongres Pemuda kedua, Pemuda Kaum Betawi ini mengutus M. Rojani Suud sebagai panitia umum 5. Nah, jadi di sini ada anggota negara organisasi Pemuda Kaum Betawi pada tahun 1928. Ini guys foto-fotonya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang organisasi-organisasi Jong Slametan Bond, Jong Slametan Sumatera, Jong Slametan Islam, dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke ruang ketiga. Jadi ruang ketiga ini kita pertama disambut dengan nih. Nah, jadi ini adalah beberapa foto Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926. Nah, ini ada beberapa foto-fotonya guys. Ini bisa di-slide. Oh, nggak bisa guys katanya. Nah, jadi di sini ada foto panitia Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926 tadi. Kemudian di sini ada jamuan makan-makannya pada 2 Mei 1926. Nah, kemudian di sini ada foto paling gede ini. Ini adalah para peserta Kongres Pemuda pertama di depan gedung Friedrich Sellars Lodge. Agak susah ya guys namanya guys. Nah, kemudian di sini ada manifesto politik 1925 kan. Habis itu di sini ada beberapa kiasan kata-kata dari Muhammad Jamil, yaitu dalam bahasamu terletak jiwa bangsamu, teguhkanlah bahasa jiwamu. Nah, ini jadi adalah kiasan dari tokoh Indonesia yaitu Muhammad Jamil. Nah, kemudian kita bakalan bahas tentang pemuda Indonesia yang dijelasin di ruangan pertama tadi kalau nggak salah. Jadi di sini ada nih. Jadi di foto ini adalah pengurus organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1909. Nah, jadi Pemuda Indonesia ini berdiri pada 20 Februari tahun 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya adalah R.M. Josopadi, Danuha Diningrat, Sugino M.R. Sunario, dan M.R. Santono. Nah, anggotanya ini terdiri dari Aljimini Middlebury School, kemudian Teknik Hook School, dan juga Rich Hook School, dan kemudian ada Stovia juga. Nah, jadi Jong Indonesia ini mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan juga Purwakarta. Nah, nama Jong Indonesia ini lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Nyonya Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Nah, jadi di sini ada foto-foto pertemuan anggota Pemuda Indonesia dan juga anggota PPPI di Stasiun Gambir pada tahun 1928 yang menjelang Kongres Pemuda kedua Indonesia. Nah, kemudian di sini ada foto dari anggota PPPI berfoto bersama saat berwisata ke Cimelati di Bogor. Nah, jadi
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rijkshogeschool, yaitu Sekolah Tinggi Hukum, dan Teknik Hogeschool, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, pada September 1926. Nah, PPPI ini bercita-cita untuk menyatukan perkumpulan para pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Nah, tokoh-tokoh PPPI ini yang terkemuka diantaranya adalah Sugondo Jojo Puspito, Sigit, Gularso, Sumitro, Samijono, kemudian S. Junut Pusponegoro, Koncoro, Wilopo, Sujardi, kemudian Akagani, Amir Syarifuddin, dan juga Abu Hanifah. Nah, jadi di sini ada beberapa foto anggota-anggota dari organisasi PPPI pada tahun 1930. Udah guys, kita masih bisa gitu. Nah, kemudian sekarang kita bakal masuk ke ruang keempat ini nih. Nah, jadi di ruang keempat ini ini ada patung-patung anggota-anggota yang ikut atau tokoh-tokoh yang hadir pada Kongres Pemuda kedua Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928. Nah, jadi tokoh pertama ini adalah Rocani Suud. Kemudian di sini ada Muhammad Yamin di sampingnya. Kemudian di sini ada Sugondo Jojo Puspito. Kemudian di sini ada Joko Marsaid. Kemudian di sini ada Amir Syarifuddin, dan juga di sini ada Kaca Sungkana, dan kemudian di sini ada W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Oke, kemudian kita geser ke ruang mana lagi nih guys? Nah, jadi nih ada sekilas. Jadi pada 28 Oktober 1928. Nah, gedung Indosis Klub Jibo, Jalan Keramat Raya 106, Walter Freden, Batavia. Nah, jadi ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai dari pukul 17.30 sampai dengan 23.30 WIB. Di ruangan ini pula, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh penciptanya, yaitu W.R. Supratman. Kemudian di sini ada pemuda dan identitas Indonesia. Ya, bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada putusan Kongres Sumpah Pemuda. Bisa lihat di sini. Ya, oke. Nah, oke guys, jadi sekian aja vlog di Museum Sumpah Pemuda kita. Apabila ada kesalahan katanya mau dimaafkan. Mungkin udah segini aja kali ya. Udah cukup semua, udah semua dimasukin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.